Halo, assalamualaikum bang. Jadi gini bang, tips ngerawat motor yang dipakai ngojek. Jadi paling intinya itu bang, yang pertama kali kita paling perhatikan yaitu oli. Jadi kalau misalnya kita ngojek, kalau ngojeknya kayak saya yang tiap harinya 20 orderan, satu hari 20 orderan, satu hari 20 orderan, kemungkinan jarak yang saya tempuh dalam satu hari itu bisa sampai 100 sampai 200 kilo. Itu ganti olinya per 2000 atau 1500, karena saya 1500, mungkin abang boleh di 2000, atau yang mungkin ya 1500 sama 2000 masih oke lah. Jadi kita anggap saja di angka 2000 kilo itu udah harus ganti oli, udah oli 2000 kilo. Kalau untuk oli gardan itu 4000 kilo, jadi hitungannya sekali ganti oli mesin, besoknya pas 2000 kilo selanjutnya itu ganti oli mesin sama gardan. Jadi dia hitungannya oli mesin 2000, oli gardan 4000. Nah, kalau misalnya saya servis itu di angka 6000. Jadi 3 kali ganti oli baru saya servis kayak ini bang. 3 kali ganti oli mesin, 1 kali servis. Jadi hitungannya ganti oli mesin kan 2000, servis 6000, berarti 3 kali ganti oli mesin, 1 kali servis, 1 kali ganti oli gardan. Oli gardan per 4000. Pokoknya hitungannya oli gardan per 4000. Nah, setiap saya servis itu pasti ada yang diganti. Contohnya kayak ini bang. Nah, setiap servis per 6000 km itu ganti ini. Ini namanya slider. Dia ada di puli depan. Nah, ini tuh wajib ganti per 6000 karena dia udah longgar di sini nanti. Di sini dia udah longgar. Nah, ini bisa menyebabkan gredeg juga. Udah, itu pasti ganti. Yang kedua, tergantung. Ini saya ganti di kampas ganda. Kampas ganda ini karena udah hancur, makanya ganti. Mana tadi kampas ganda ini? Ganti per 6000. Terus ini pasti wajib ganti bang. Di sini nih di puli belakang ini, di sini tuh harus ada grease. Jadi ketika ini dipasang gini, ya ada grease di dalam sini. Nah, ini ganti grease, minyak gemuk bahasanya, minyak gemuk. Nah, kalau roller ini saya nggak ganti. Ini saya udah pakai 6000 lebih tapi belum hancur juga. Ini ini roller bagus, saya lupa ini roller BRT kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya abang servis ke bengkel, kalau misalnya rollernya masih begini, masih bulat begini bang, tunggu dulu, ngeblur ini. Nah, masih bulat begini, ini tuh jangan ganti karena ini masih bagus. Kayak ini udah 6000 tapi dia masih bagus. Jadi kalau misalnya bawa ke bengkel boleh bawa ke bengkel, boleh juga benerin sendiri. Cuman kita harus tahu roller yang diganti itu yang udah gimana. Jadi kalau misalnya dia yang udah rusak roller itu, biasanya modelnya gimana ya? Gak ada contoh lagi. Jadi dia modelnya tuh kayak di sini tuh ada peang gitu. Jadi ada bekas gesekan di sini, dia jadi udah nggak bulat lagi, jadi berubah bentuk. Nah, itu yang harus diganti. Nah, ini juga harusnya diganti bang. Ini per 6000 diganti. Saringan awak. Kenapa diganti? Ini penting banget. Motor berebut bisa dari sini. Pindah mode juga bisa dari sini. Karena kotor. Jadi yang masuk ke dalam throttle body itu kotor, debu semua. Nah, ini masih bongkar CVT. Si abangnya lagi cari spare part yang nggak ada di sini, lagi kehabisan stok. Nah, nanti habis servis CVT ini masuk ke injeksi. Jadi hitungannya gini bang, saya jelasin lagi. Ganti oli per 2000. Nah, kalau saya ganti oli itu 1500 kilo saya udah ganti oli. Cuman saya saranin 2000 aja karena ya standarnya paling jauhnya 2000. Jangan lebih dari 2000. Kalau udah 2000 kilo nggak ganti oli itu udah kacau, pasti hancur mesinnya. Paling lama banget 2000. Nggak bisa karena di oli di dalam itu udah terkuras banyak kalau kita pakai ngojek. Apalagi kayak saya itu 100 sampai 200 kilo karena setiap hari orderannya 20. Jadi oli 2000. Kalau 2000 nggak diganti, oli di dalam itu kan nguap bang. Karena kita pakai ngojek, otomatis panas mesin itu. Jadi karena panas olinya nguap. Kalau 2000 nggak ganti hancur mesin. Udah 2000 ganti oli, 4000 ganti gardan. Jadi hitungannya gini, misalnya 2000 pertama bang ganti oli doang. Udah masuk ke kilometer 4000 abang ganti oli lagi tapi sama gardannya.
masuk ke kilometer 6000 abang ganti oli lagi, sekalian servis. Kayak saya ini, saya ganti oli sekalian servis. Yang diservis apa? Servis CVT yang kayak tadi saya jelasin. Kalau udah 6000 ada bagian part-part yang harus diganti, termasuk slider, terus grease-nya harus diganti. Mungkin kalau misalnya ada kerusakan lain diganti. Tadi saya juga ganti fan belt karena fan beltnya udah retak. Nah, setelah servis CVT ini baru nanti masuk ke servis injeksi. Jadi setiap servis itu CVT main injeksi. Injeksi itu nanti yang diservis di throttle bodinya dibersihin. Terus ya ini juga termasuk saringan awan ini termasuk injeksi. Terus sama full pumpnya nanti dibersihin. Nah, kalau begitu terus setiap agak kalau begitu terus motornya kita rawat, insya Allah ini motor nggak akan rusak bang. Ini motor saya dari tahun 2019, dari pertama kali keluar ini motor saya udah saya pakai ngojek. Jadi motor keluar dari showroom langsung ngojek. Dan ini kilometer motornya itu udah 2 kali muter. Jadi otomatis udah 2 kali muter itu udah 200.000 kilo lebih bang. Karena itu kan speedometer muter di 100.000 kilo. Dan saya itu udah 2 kali muter karena saya pakai ngojek. Padahal ini motor belum motor tahun tua 2019, tapi udah 2 kali muter. Dalam arti 200.000 kilometer, dan itu sekarang udah di angka 18.000. Kenapa ini motor nggak pernah bongkar mesin, nggak pernah patah klep, nggak pernah setangnya rusak, bahkan ini nggak pernah sehernya itu nggak pernah lecet, blok sehernya nggak pernah lecet, sehernya juga nggak pernah baret, blok seher nggak pernah baret. Kenapa? Karena oli saya selalu tepat waktu. Nggak bisa lebih bang. Kalau udah 2000 langsung masuk bengkel. Mau abang lagi di Bekasi cari bengkel di dekat. Misalnya abang narik, udah masuk jadwalnya ganti 2000 oli. Mau nggak mau abang cari bengkel terdekat. Nggak bisa ditunda-tunda lagi. Karena apa? Karena oli yang di dalam mesin abang itu udah terlalu cair, udah cair banget. Jadi dia udah nggak berpengaruh di kinerja mesin. Dia udah nggak bisa dinginin mesin lagi. Jadi memang harus ganti langsung. Nah, saran saya kalau untuk ganti oli yang murah itu cari oli yang kayak gini. Pokoknya oli matic. Cari yang murah. Kenapa murah? Gini bang, oli itu sebenarnya semuanya sama aja cara kerjanya. Mau motul, mau sel, mau apa. Apalagi di kita yang di angka 2000. Nah mungkin ada orang yang ngiklanin olinya bisa sampai 2 bulan. Nah cara ngitungnya bukan pakai waktu bang, tapi pakai jarak. Kalau udah 2000 apalagi ngojek itu wajib ganti, gak ada cerita alasan apapun, wajib ganti. Tapi olinya pakai yang murah ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena 2000 kilo itu sebenarnya cepat untuk kita ngojek. Saya itu 1500 cuma 5 hari bang. Jadi otomatis saya 5 hari ganti oli baru, 5 hari ganti oli, 5 hari ganti oli, gitu ceritanya bang.